Shalom, apa kabarnya pada malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Yang dahsyat dan luar biasa, saya undang semuanya untuk sama-sama bersorak kepada Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita bawa lagu ini dari awal. Indahnya langit biru, tak sebanding kasih-Mu. Kau memberiku segalanya, hanya Kau yang terbesar. Sekarang ku nyanyikan kebesaran kuasa-Nya. Dia kuat, Dia hebat. Sekarang ku nyanyikan kebesaran kasih-Nya dan bersuka selamanya. Sama-sama boleh kita katakan dari awal lagi. Seindahnya langit biru, tak sebanding kasih-Mu. Kau memberiku segalanya, hanya Kau yang terbesar. Sekarang ku nyanyikan kebesaran kuasa-Nya. Dia kuat, Dia hebat. Sekarang ku nyanyikan kebesaran kasih-Nya dan bersuka selamanya. Sekarang ku nyanyikan kebesaran kuasa-Nya. Dia kuat, Dia hebat. Sekarang ku nyanyikan kebesaran kasih-Nya. Bersuka sekarang ku nyanyikan kebesaran kuasa-Nya. Dia kuat, Dia hebat. Sekarang ku nyanyikan kebesaran kasih-Nya dan bersuka selamanya. Sorakan haleluya. Haleluya bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, besar kuasa-Nya Tuhan. Besar kuasa-Nya Tuhan, sehingga jiwa kami Tuhan merindukan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Jiwa kami mau merindu Tuhan. Haleluya Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu,
Engkau Allah yang hidup Tuhan, yang hidup. Kami haus Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, pengharapanku, ya penolong kita, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Hati kami Tuhan datang dengan rindu Tuhan, jiwaku merindukanmu. Engkau Allah yang hidup, yang hidup. Jiwa kami haus Tuhan, haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur, syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong yang kami percaya. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Kami rindu Tuhan, selalu bersamamu Tuhan, haleluya, haleluya. Kami harap kepadamu Tuhan, kami rindu dalam kasih-Mu. Penolong kami Tuhan, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami yang setia. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Dari dalam hati kita katakan, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Yes Tuhan,
Tuhan, Engkau penolong kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu bersama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan selalu rindu Tuhan. Kami mau rindu, terlalu rindu Tuhan dalam dekapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang pembicara Tuhan berikan Tuhan, biarlah merema Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Biar bertumbuh subur Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita katakan amin. Salam saudara-saudaraku sekalian. Hari ini kita masih mengikuti ibadah online, dan kita sebentar lagi kita akan sharing firman Tuhan mengenai Tuhan selalu beserta kita. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, kami terima kasih buat hari yang Engkau berikan kepada kami. Kami ucap syukur kalau Engkau selalu beserta kami, dan Engkau selalu menjaga kami, dan Engkau selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami dengar hari ini ya Tuhan, firman daripada Engkau ya Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini, dan Engkau hadir dan membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mulai ibadah online ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam saudara-saudaraku sekalian. Kita tahu bahwa Tuhan ada selalu berserta kita. Tetapi apakah kita percaya bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita? Kita sering meragukan akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita terlalu sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan dengan pemikiran kita sendiri. Sebenarnya Tuhan itu selalu ada bersama kita. Tuhan selalu menunggu untuk kita, untuk mau berbagi kehidupan kita dengan Dia. Tetapi sering yang kita lakukan adalah kita sering melupakan Dia. Terutama ketika kita sedang happy, ketika kita sedang bahagia, kita sering mengandalkan kekuatan dan pemikiran kita sendiri, sehingga kita tidak mengajak Tuhan untuk hidup di dalam kita. Saudara-saudaraku sekalian, kita sering kali kita menjalankan hidup kita sering merasa kekosongan, kita merasa sering gagal, baik itu di dalam sekolah maupun di dalam pekerjaan. Kita merasa capek dengan segala kegiatan kita. Kita sering meragukan bagaimana dengan masa depan kita. Apa yang dapat kita lakukan? Apakah aku bisa berhasil atau tidak? Apakah aku bisa menyelesaikan kuliah, menyelesaikan sekolah kita, ataupun bisa menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan yang kita harus kerjakan. Banyak di antara kita sering sekali kita melakukan hal-hal yang malah menjauhkan kita dari keberhasilan. Karena kita sering memikirkan segala sesuatunya dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudaraku yang masih sekolah, kalian pasti memikirkan, sekolah apa yang mau saya lanjutkan, kuliah apa yang saya mau lanjutkan, selesai itu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Itu banyak sekali pilihan-pilihan yang harus kita hadapi. Sekarang kita memikirkan bahwa cita-cita saya mau menjadi dokter, cita-cita saya mau menjadi pemain musik, cita-cita saya mau menjadi seorang desainer. Tetapi ternyata di dalam perjalanan hidup, ternyata kita semua melenceng dari jalan yang hendak kita tuju. Kenapa bisa itu terjadi? Itu karena kita juga sering tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak tanya kepada Tuhan,
apakah yang terbaik untuk hidup kita. Karena hanya Tuhan yang tahu akan masa depan kita. Hanya Tuhan yang bisa menentukan seluruh kehidupan kita. Padahal selama ini Tuhan selalu beserta kita, tetapi kenapa kita tidak mengajak Dia untuk menentukan hidup kita? Karena kita mengandalkan akal pikiran kita mengandalkan hati kita untuk melakukannya. Sehingga kita akhirnya berjalan di jalan yang salah. Kita memikirkan bahwa ini cocok untuk saya. Ini kelebihan saya di sini. Tanpa bertanya-tanya kepada Tuhan. Sebenarnya bisa saja bahwa apa yang kita inginkan, kita tuju itu sebenarnya bukan keinginan dari Tuhan, bukan dari kehendak Tuhan untuk atas hidup kita. Sehingga itu membuat kita semakin hari semakin melenceng dari arah tujuan yang Tuhan telah siapkan untuk kita. Sehingga keberhasilan yang sebenarnya akan Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan pernah sampai kepada kita, karena kita berjalan di jalan yang salah dan berbeda dari Tuhan yang inginkan dalam hidup kita. Untuk saudara-saudariku yang bekerja, kalian juga pasti merasakan, kenapa kerjaan saya begitu capek? Kenapa saya harus menghadapi orang-orang di tempat kerja seperti ini? Kenapa saya harus menghadapi bos seperti ini? Kenapa saya harus menghadapi pegawai seperti ini? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Padahal dahulu waktu mau mulai bekerja, kalian berpikir inilah pilihan yang terbaik untuk saya. Inilah jalan hidup saya. Tetapi kenapa sekarang berubah? Ya, kembali oleh karena kita sering mengandalkan pikiran kita dan mengandalkan hati kita di dalam menentukan jalan kita. Kita sering tidak mengandalkan Tuhan. Ini yang harus kita sadari dan harus kita berubah. Mari kita mengambil contoh satu tokoh Alkitab, yaitu Daniel. Daniel adalah orang muda Israel yang diangkut ke Babel di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dia adalah tahanan yang kemudian dilatih untuk menjadi pekerja di dalam kerajaan Nebukadnezar. Tetapi yang saya mau tekankan di dalam sini, di dalam cerita Daniel ini, Daniel begitu tekun kepada Tuhan. Dia setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun yang dikerjakan, dia semuanya meminta izin kepada Tuhan. Di salah satu ceritanya, ketika Raja Nebukadnezar bermimpi dan semua ahli-ahli jampi dan semua orang-orang cendekiawan harus menjawab apa mimpinya. Semua cendekiawan dan para ahli jampi Babel semuanya tidak bisa memberi jawaban. Tetapi ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, ketika Daniel meminta jawaban dari Tuhan, Tuhan memberikan jawaban. Sehingga Raja Nebukadnezar mengangkat dia melebihi daripada ahli-ahli cendekiawan dan para ahli-ahli jampi Babel tersebut. Dari cerita Daniel ini, kita memetik kesimpulan bahwa di dalam setiap langkah hidup kita, marilah kita berserah kepada Tuhan. Kita minta tuntunan dari Tuhan. Biarlah kita dapat bertanya selalu kepada Tuhan. Jalan mana yang harus kita jalani? Pilihan mana yang harus kita pilih? Biarlah kita menyerahkan pilihan hidup kita, jalan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Dia menuntun jalan kita. Biarlah kita belajar mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang menjadi permasalahan, seringkali manusia melupakan Tuhan. Ketika dia bahagia, dia melupakan Tuhan. Ketika susah, dia mencaci Tuhan. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita belajar untuk selalu percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Saya mau kesaksian dengan kejadian dalam hidup saya.
mengenai penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Waktu itu saya sedang sakit ma. Sakit ma-nya parah. Walaupun tidak seperti kejadian-kejadian orang, ma saya tidak perih, tetapi membuat saya mual-mual, mau muntah, vertigo, badan lemas, aduh, benar-benar susah waktu itu. Saya sudah ke dokter sana, ke dokter sini, sudah periksa sini, makan obat ini, makan obat itu, semuanya sudah dicoba, tetapi masih tidak sembuh. Sampai satu ketika, saya dan istri saya berangkat ke Singapura untuk mau check up di sana. Tidak ada rencana sama sekali, akhirnya kami berangkat lewat Batam. Besok paginya baru ke Singapura, nyebrang. Di saat itu saya masih merasakan kesakitan, dan akhirnya saya dicek ini cek itu, ternyata di dalam ma saya ada polip, tetapi semuanya bukan kanker, bukan apa, tetapi semuanya sudah diangkat, sudah dibersihkan. Tetapi saya masih merasakan sedikit sakit. Akhirnya dokter itu berkata bahwa engkau aman, nggak apa-apa, engkau sehat, engkau bisa pulang, katanya, asal makan obat ini aja. Esok harinya ketika saya mau pulang, istri saya berkata dia mau pergi ke dokter yang lain. Ya, saya pikir ya sudah, saya mau nemenin dia lah. Jadi saya keluar dari rumah sakit itu, langsung pergi ke rumah sakit yang lain. Di dalam perjalanan itu, kami duduk taksi. Nah, di taksi itu, waktu lagi duduk itu, saya mendengar dia lagi berbicara sama istrinya. Ya pakai bahasa mereka lah gitu. Nah, ketika mereka bercerita-cerita gitu, sudah selesai saya mendengar, saya tanya sama dia, Pak, ada masalahnya? Ya, dia bercerita, ya istri saya kanker dan sekarang perlu kemo, tetapi saya tidak punya uang lagi nih, tapi hari ini harus bayar, katanya. Saat itu juga saya ngomong sama dia, ya berdoalah kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti bisa bantu, tetap apapun jalannya tetap ada. Saat itu juga Tuhan berkata kepada saya untuk memberikan kepada dia sejumlah uang yang pada saat itu lumayan. Saat itu saya adalah kesempatan untuk bergumul di dalam hati saya, apakah benar ini saya harus kasih ke dia? Tetapi Tuhan berkata, kamu berikan kepada dia. Akhirnya saya dengan singkat, ketika sudah hampir sampai ke rumah sakit, waktu turun saya kasih dia uang. Saya kasih dia itu semuanya sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Saya ngomong sama dia, ini semua dari Tuhan, bukan dari saya. Tuhan Yesus mau memberikan kepadamu, bukan dari saya yang memberikan kepadamu. Sesudah selesai itu saya tinggalkan. Dia menangis di dalam mobil itu. Tapi oleh karena kami mau cepat buru-buru ke rumah sakit itu, ya sesudah itu saya tidak tahu lagi kabar dia bagaimana dengan itu. Tetapi yang saya dapatin sesudah itu, saya mendapatkan satu hal yang membuka pikiran saya. Tuhan yang mengatur hidup kita dengan setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita. Contohnya yang seperti tadi, Tuhan juga bisa membuat saya mengalami sakit sehingga saya harus ke Singapura. Dan ketika saya di Singapura, Tuhan sudah mengatur waktunya dengan tepat sehingga saya bisa bertemu dengan orang ini di dalam taksi ini. Dan Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk orang ini.
Dengan apa? Dengan menyiapkan uang dari saya untuk dapat diberikan kepada dia. Berarti benar-benar hebat Tuhan kita. Tuhan yang mengatur segala sesuatunya sehingga tepat semuanya pada waktunya. Kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Dan Tuhan ada selalu beserta kita di dalam setiap suka maupun di dalam duka. Jadi kita tidak perlu takut kalau ada Tuhan beserta kita. Setiap jalan yang kita tempuh, walaupun itu jalan rata maupun jalan yang berlubang, kita tahu Tuhan selalu ada bersama kita. Saya mau menutup sharing kita hari ini dengan satu ayat Tuhan, yaitu di Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudariku sekalian, percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik, Yud, kita akan sama-sama akhiri ibadah online hari ini. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mau akhiri ibadah online kami pada hari ini dengan ucapan syukur. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa ikut Komsel Zoom.